konsepnya dalam menyambung sebuah kabel, bukan saya mengajari, tapi saya cuman berbagi pengalaman tentang menyambung kabel listrik ya, baik dari NYM, NYA, dan NYY. Semua ada pengaruh apabila kita melakukan penyambungan kabel asal-asalan, dan resikonya itu sangat mungkin bisa dibilang fatal. Tapi kali ini di proses video ini, karena ini video sekalian saya share ke channel merah, maka saya akan berbagi informasi ya, trik ya, atau teknik khusus ya untuk menyambung kabel, terutama di NIM. Kita kupas dulu ya kabelnya, dan di gambar ini saya lagi menginstalasi listrik 3 pas ya, dan bisa dipahami bila mengerjakan listrik 3 pas berarti sudah bisa dibilang sudah bisa lah ya kan. Tapi kebanyakan di luar sana ada orang yang sudah bisa masang kabel, masang fitting lampu, tapi sudah bisa tukang listrik itu. Saya memang tidak kelihatan ya, pada umumnya tidak dilihat banyak orang, tapi ini pekerjaan saya. Sebelum saya berada di pematang siantara ini, kegiatan saya itu bagian basic saya itu di bagian elektrik ya, elektronik. Dan di siantara ini saya mendalami ilmu juga bangunan ya. Pertama-tama dari awal ikut pembantu atau kenek, dan akhirnya alhasil saya juga bisa membawa teman ya. Nah, dalam mempelintir ya kabelnya, perhatikan jangan berdekatan atau berdempetan ya dengan sambungan, walaupun itu diisolasi ya. Kita pahami kualitas kabel, dan bisa diperhatikan di sini cara saya menyambung kabel NIM yang standar dan sudah diakui di kelistrikan ya. Itu pun saya ambil ilmu dari teman-teman yang sudah lebih senior ya. Nah, kali ini kita harus ambil jarak sekitar 3 cm ya dari pemotongan yang satu ya, dan jarak yang satu juga kita melakukan jarak 3 cm. Nah, di sini saya lagi menarik kabel ya. Dulu itu di salah satu di Palembang itu saya menarik kabel dalam suatu pasar yang menggunakan tiang sekitar 60 tiang ya. Itu kami tarik, saya yang instalasi kabel dengan jumlah ruko 160 ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang tidak dilihat orang, tapi kita berbagi ilmu tentang kelistrikan di video ini dulu. Nah, maka untuk memperjelas sebuah video, kita harus mematuhi ya aturan kelistrikan atau yang standar ya, standar dari persyaratan instalasi listrik ya, atau SLO atau PUIL. Kita harus memahami kegunaan daripada warna kabel ya. Mohon maaf, tangan saya itu sangat kasar sekali ya guys ya. Nah, dalam penggunaan kabel, penyambungan kabel ya, apabila mungkin di suatu saat Anda menemukan tukang listrik ya, asal-asal aja ya, bukan seperti yang melakukan instalasi dengan standar, bisa langsung ditegur baik dari penggunaan kabel, merek kabel, dan aksesoris lainnya seperti pipa, kabel, dan lain-lainnya, bahkan ke
bagian grup MCB. Nah, di sini bagian satu pas mungkin bisa dibilang sudah bisa, tapi mungkin di luar sana yang sudah ngaku orang listrik, kebanyakan yang sudah ngaku orang listrik ya, kadang saya gimana ya, tersenyum sedikit, tahu-tahu pas ditanganinya bermasalah ya, akhirnya saya yang ngerjain, alhasil bisa hidup. Nah, ini tidak bisa ya, penyambungan seperti ini tidak bisa, tidak disarankan walaupun diisolasi ya. Gunakan gambar yang saya buat barusan, video yang sebelumnya, itulah buat jarak 3 cm ya. Apabila ada korslet isolasi, mungkin isolasi biasa, akan panas dan meleleh ya, akhirnya tumpang tindih ya jarak kabel. Seperti inilah contoh yang bagus, baru kita isolasi atau menggunakan kulit kabel. Nah, untuk lilitannya seperti ini ditarik pun ini tidak akan lepas, bahkan kalau ada percikan atau gangguan ini bisa dijamin lebih safety. Terima kasih, salam teknik.